Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Mari kita akan melihat dalam Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena pasal 8 sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya berbicara ada tekanan di saat kita menanti kedatangan Tuhan. Sebab itu kita sudah nggak tahu lagi berdoa, nggak tahu lagi mengucapkan apa lagi karena terlalu berat tekanan itu. Nah, di sini Roh Kudus ingin membantu kita. Ingat, Roh Kudus suka dengan orang berdoa. Roh Kudus selalu hadir dengan orang berdoa. Roh Kudus dia bergaul dengan orang berdoa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus hadir. Dia tahu kita tidak mampu lagi untuk berkata-kata karena terlalu berat tekanan. Dia ambil alih doa kita. Dia bawa kepada Bapa di surga. Bagian kita tidak lagi berkata-kata tentang beban. Bagian kita hanya terus berdoa di dalam Roh. Artinya roh kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita hanya menyembah Bapa di sorga. Kita hanya menaikkan pujian kita kepada Bapa di sorga. Dan kalau kita menyembah dengan benar, maka Bapa di sorga akan membantu kita melalui mengirimkan rohnya untuk membantu doa kita. Ayat yang ke-27. Allah menyelidiki hati nurani. Artinya dia tahu apakah kita berdoa dalam roh itu memang dikendalikan oleh roh atau karena kebiasaan kita. Sebab itu hati nurani roh Allah yang tahu. Sebab itu biarlah kalau kita berdoa masuk dalam bahasa roh, itu benar-benar roh kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus mengendalikan kita di dalam doa, dengarkan ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow. Ketika Roh Kudus mengendalikan kita dan kita terus berdoa di dalam roh, kita sudah tidak memikirkan lagi beban. Karena beban yang kita miliki kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita ucapkan. Roh Kudus sampaikan itu kepada Bapa di sorga. Bagian kita hanya tinggal menyembah, mengagungkan Dia. Biarlah roh kita dikendalikan oleh Tuhan. Muncul satu iman yang luar biasa. Ayat ini katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tadinya kita begitu tertekan, sampai gak tahu kita harus mengucap apa lagi dalam doa, karena begitu beratnya tekanan hidup. Tapi karena Roh Kudus terus bergaul dengan kita bergaul dengan Roh Kudus kendalikan kita, muncul keyakinan. Inilah doa yang dikendalikan Roh Kudus akan menghasilkan keyakinan, iman yang luar biasa. Sehingga kita dapat berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Oh haleluya. Siapa lawan kita? Tidak ada lagi kegentaran bukan dalam ayat ini. Kita sudah tahu sekarang Allah di pihak kita. Allah mengambil alih dalam tekanan. Dalam tekanan kita perlu kekuatan, kita perlu damai. Dan Allah ambil alih tekanan itu. Dia berikan apa yang kita butuh. Oh haleluya. Dan kemudian kita lihat ketika Roh Kudus kendalikan kita berdoa di dalam kendali Roh Kudus. Bukan lagi akal kita bekerja, tapi roh kita. Selain diberikan keyakinan atau muncul keyakinan. Ayat 34 perhatikan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat berikut, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh puji Tuhan. Dia memberikan iman, keyakinan tentang pertolongan Tuhan. Sekarang Dia menjadi pembela kita. Oh, haleluya. Dia akan bela kita. Dia tidak biarkan kita sendiri. Ini peran Roh Kudus. Sebab itu saudaraku, alami Roh Kudus. Kalau kita sudah mengalami doa dalam roh, biar kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini tujuannya, yaitu Dia menjadi pembela kita. Dan kalau Dia menjadi pembela kita, apa yang akan terjadi selanjutnya?
ayat ini katakan, siapakah yang akan memisahkan, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Wah. Kalau kita dibela Tuhan, sekarang yang ketiga, kasih kita bertambah kepada Tuhan. Sehingga ayat ini katakan, kalau kasih Kristus tumbuh di dalam kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka ayat ini katakan, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Oh, tidak ada. Dihubungkan dengan penindasankah, kesesakankah, penganiayaan, kelaparankah? Sampai mungkin kita tidak punya apa-apa, ketelanjangankah, bahaya atau pedangkah? Tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus, itulah kekuatan yang luar biasa. Sebab itu perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus bergaul dengan orang berdoa. Dan kemudian akhirnya apa, saudaraku? Bagian berikut katakan, ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh, puji Tuhan. Akhirnya firman Tuhan katakan, bagaimana kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Akhirnya kita menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Tuhan berkati kita. Tetaplah setia berdoa di dalam Roh. Nanti malam kita jumpa lagi berdoa di dalam Roh. Bagian kita hanya menyembah Tuhan. Dialirkan kekuatan buat kita luar biasa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat butuh Roh-Mu. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan, biar semua menjadi pemenang karena dikendalikan oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami terus selamatkan. Hentikan virus ini Tuhan. Jauhkan dari negeri ini, jauhkan dari anak-anak-Mu, jauhkan dari jemaat sana. Lebih dari itu, matikan Tuhan virus ini. Dan kami hanya percaya semua di dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aman dalam lindungan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Apapun sakit penderitaan mereka, Engkau lebih tahu Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu. Hidupkan Roh-Mu dalam batin mereka, sehingga mereka yakin ada kemenangan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.